Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau membagikan informasi yang berfaedah, yaitu bagi teman-teman yang cari informasi tentang pembuatan SIM gitu ya. Jadi pembuatan SIM ini ada banyak sih yang nyari tahu ya tentang berapa sih kisaran harga pembuatan SIM sebenarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya tiga opsi gitu ya dalam pembuatan SIM. Nih, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel saya, like dan share ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya karena saya bakal update terus informasi-informasi yang menghibur, soal musik dan informasi lainnya ya. Saya seorang driver ojek online. Banyak sekali teman-teman yang nyari informasi di Facebook, bahkan banyak juga yang ketipu sih di Facebook itu ya. Jadi di Facebook itu banyak yang nawarin jasa pembuatan SIM. Sebenarnya ada yang beneran, tapi banyak juga yang memanfaatkan situasi lewat media sosial itu. Nah, jadi informasi ini bertujuan untuk kalian menambah wawasan aja gitu ya, supaya kalian itu lebih bisa memilih mana yang sekiranya aman buat kalian semua ya. Sebenarnya pembuatan SIM itu mudah ya, dan caranya juga cukup simple gitu ya. Cuman kan kadang kita males aja gitu ya. Eh, Syaratnya juga pembuatan SIM itu cukup simple, yaitu kalian cukup siapin fotokopi KTP, kalian bisa bawa di rumah atau kalian bisa memfotokopi di kantor polisi. Saya waktu itu membuatnya di Polres Kota Tangerang ya. Nah, di sini kalian kalau ke kantor polisi nih, ini sekedar informasi juga ya. Kalian wajib memakai sepatu dan celana panjang. Karena apa? Jika kalian ke kantor polisi memakai sandal doang, nanti kalian disuruh pulang lagi. Kalau dekat ya enak, tapi teman-teman saya waktu itu dia rumahnya jauh kan, otomatis dia harus balik lagi gitu ya untuk bawa sepatu. Itu informasi kecil. Nah, informasi yang intinya yaitu pas pertama saya ke kantor polisi, ke Polres, pas gerbang pertama di pos pertama gitu ya, saya di situ diperiksa sama bapak polisi, ditanya-tanya apa keperluan saya jelaskan keperluan saya adalah membuat SIM. Nah, di situ juga langsung saya dikepinggirkan dulu, diajak ngobrol sebentar, yaitu ditawarin uh, untuk jasa pembuatan SIM kilat ya, yaitu nembak gitu ya. Di situ saya nanya gitu, berapa sih harga pembuatan SIM nembak ini. Untuk SIM C waktu itu saya tahun 2020 ya, yaitu kisaran 500.000. Untuk SIM A bedanya 50.000, berarti 550.000. Tapi bapak polisinya juga menjelaskan saya bisa memilih jalur ini, yaitu jalur cepat, tapi bisa juga memilih jalur manual gitu ya, saya sendiri gitu ya. Tapi ada resiko masing-masing. Kalau nembak satu hari itu jadi juga, satu hari itu jadi gitu ya, cepat gitu ya, kisaran 1 atau 2 jam. Tapi saya lebih memilih yang bikin sendiri karena alasannya uang saya sayang aja gitu, sama saya itu pengen coba yang manual gitu ya. Dan untuk manual sendiri saya juga dijelaskan kalau manual, kalau saya gagal di tes maka saya harus mengulang 7 hari berikutnya ya. Jadi otomatis kalau saya gagal saya nunggu lagi gitu. Tapi tidak apa-apa kalau menurut saya. Akhirnya saya lanjut ke pas kedua, yaitu di situ ditanya keperluan apa,
tujuan saya mau bikin SIM gitu. Saya diarahkan dulu untuk membuat surat sehat, sehat jasmani dan rohani. Di situ ada kliniknya ya. Kalian bisa diperiksa di situ. Untuk harganya sendiri kalian cukup mengeluarkan uang Rp25.000. Nah, setelah selesai dokter memberikan surat sehat tersebut, kita lanjut ke pembelian surat permohonan pembuatan SIM. Untuk surat pembuatan SIM ini, permohonan pembuatan SIM ini, kita harus mengeluarkan Rp100.000. 70.000-nya untuk kartunya dan untuk suratnya, dan 30.000-nya itu untuk asuransi. Itu seingat saya ya. Nah, setelah selesai administrasi, saya lanjut ke bagian pengisian formulir. Di situ kalian cukup mengisi formulir sesuai KTP kalian ya. Nah, jangan KTP domisili ya. Tapi di situ juga kalau nggak salah dijelasin domisili, saya lupa ya. Nah, setelah selesai pengisian formulir, kalian lanjut ke loket. Di loket itu kalian nunggu lagi untuk dipanggil proses dipoto ya, foto wajah gitu, foto identitas, untuk nantinya ditempel di kartu SIM Anda, di kartu SIM kalian gitu ya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses uji teori. Nah, di uji teori ini sebenarnya kalau saya pribadi cukup mudah ya, karena saya kan seorang driver, jadi tahulah secara teorinya secara teorinya tentang rambu-rambu gitu ya. Wawasan saya cukup banyak untuk di ini, karena di situ kan simulator ya, kita ngisi uji teorinya sama simulator juga, pemilihannya gitu ya, ABCD, misi ABCD. Lalu setelah selesai, karena saya lolos, jadi saya lanjut ke tes berikutnya yaitu tes praktek. Nah, di tes praktek ini ada beberapa rintangan ya. Pertama trek lurus, kedua zigzag, ketiga letter U, keempat yaitu angka 8. Nah, syaratnya itu untuk di tes ini kalian syarat utamanya itu yaitu kaki kalian itu tidak boleh mengangkat gitu ya. Mengangkat sama nggak boleh nginjek tanah gitu ya. Waktu itu saya gagalnya karena pas di letter U itu kaki saya ngangkat sedikit, padahal ngangkat sedikit doang, saya langsung di stop. Itu di stop ya, bukan disuruh stop balik lagi ulang gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi di stop, di situ udah stop, simpan motor, terus nanti kembali lagi tengah waktu 7 hari. Tapi tenang, ini bagi teman-teman nih yang emang bener-bener butuh banget SIM hari itu juga, kalian tetap masih bisa, yaitu pilihannya kalian minta bantuan sama bapak polisi yang ngawasin kita tadi. Sebenarnya kita ditawarin mau dibantu. Nah, kalau dibantu di sini kita harus nambah 150.000 lagi. Cukup murah kalau menurut saya ya, untuk yang buru-buru. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian bisa memilih 3 opsi ya dari pembuatan SIM ini. Jadi opsi pertama yaitu kalian bisa nembak dengan biaya untuk SIM C yaitu 500.000, dan untuk SIM A 550.000. Kelebihannya adalah waktunya cepat, singkat gitu ya, kita gak perlu proses apa-apa, cukup nunggu aja gitu ya, kisaran 1 atau 2 jam. Tapi kalau kekurangannya itu mahal gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini kalian bisa murni ya. Kalau murni itu kita melewati beberapa proses, itu kekurangannya. Kalau nantinya gagal, kalian harus nunggu selama tenggang waktu 7 harian ya gitu. Nah, tapi untuk keuntungannya, jika kalian lolos, kalian cukup mengeluarkan 125.000 dan beres, selesai hari itu juga.
cuman nunggunya beberapa jam ya, karena melewati proses dan lain sebagainya. Nah, untuk opsi yang ketiga, nah menurut saya ini opsi yang aman gitu ya. Kalau misalnya opsi ini nggak lolos, kalian harus, jika kalian opsi kedua nggak lolos, kalian harus milih, kalau menurut saran saya ya, tergantung keperluan kalian. Kalau memang kalian buru-buru terus kalian ada dananya, maka opsi ketiga ini cukup ya, cukup apa ya, cukup murah lah ya, karena cuman ngeluarin 300.000, kalian sudah bisa punya SIM sendiri gitu ya. Oke, mungkin hanya itu informasi dari saya mengenai pembuatan SIM. Sekali lagi, buat teman-teman, kalian jangan takut untuk bikin SIM ya, karena untuk biayanya dan persyaratannya cukup mudah. Ingat, karena SIM itu wajib ya kita punya untuk menghindari apa ya, sanksi di jalanan gitu ya. Karena jika kalian kena sanksi, itu harganya itu ya kisaran 100 ribuan lah, kan sayang ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Tunggu informasi lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.